Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Kakak Maya di sini. Sebelumnya, Kakak ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mengikuti channel ini sampai detik ini. Semoga apa yang teman-teman harapkan bisa terkabulkan di tahun ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Kakak kembali akan membahas update soal analis kebijakan ahli pertama di tahun 2024 untuk part yang kedua. Di sini Kakak sajikan soal-soal terpilih sesuai dengan kisi-kisi tahun 2024, yaitu kisi-kisi terbaru ya. Tekniknya di sini, Kakak akan bacakan soalnya, setelah itu kalian bisa jawab dalam durasi waktu 5 detik. Jika dirasa kurang, bisa di-skip supaya memaksimalkan dalam menjawab. Soal yang jawabannya tidak sesuai dengan pendapat teman-teman, bisa di-screenshot dan komen di kolom komentar supaya kita bisa saling mengkoreksi dan berbagi pemahaman satu sama lain. Tapi sebelum kita masuk pada soal, silahkan support channel kakak supaya kakak semakin bersemangat mengupload video-video terbaru seputar soal P3K maupun soal CPNS dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Kita mulai dengan nomor soal yang pertama. Kebijakan publik didefinisikan sebagai A. Suatu rangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. B. Suatu rangkaian tindakan yang diambil pemerintah untuk menjaga ketertiban di tengah masyarakat. C. Suatu rangkaian kegiatan yang diambil oleh pemerintah untuk memenuhi segala kebutuhan di tengah masyarakat. Ataukah D. Suatu tindakan yang diambil pemerintah untuk mengawasi segala aktivitas di tengah masyarakat. Silakan dijawab dalam durasi waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Suatu rangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Adapun pembahasannya, kebijakan publik adalah suatu rangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Tujuan kebijakan publik adalah A. Mencapai kesejahteraan dan kepentingan umum. B. Menciptakan ketertiban di tengah masyarakat. C. Memberikan pengawasan terhadap masyarakat. Ataukah D. Memberikan pengayoman terhadap masyarakat. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Mencapai kesejahteraan dan kepentingan umum. Adapun tujuan dari kebijakan publik adalah untuk mencapai kesejahteraan dan kepentingan umum. Contohnya adalah program pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga berdasarkan opsi di atas, jawaban yang paling benar adalah opsi A. Kita lanjutkan dengan soal yang ketiga. Proses kebijakan publik meliputi tahap-tahap sebagai berikut, kecuali A. Pengambilan keputusan, B. Pengawasan, C. Evaluasi kebijakan, ataukah D. Formulasi kebijakan. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang.
Baiklah, jawabannya adalah B, pengawasan. Adapun pembahasannya, proses kebijakan publik meliputi tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, formulasi kebijakan. Yang ketiga, implementasi kebijakan. Yang keempat, evaluasi kebijakan. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan. Adapun contoh dalam tahap identifikasi masalah, yakni pemerintah mengidentifikasi masalah rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah. Dalam tahap formulasi kebijakan, pemerintah merumuskan kebijakan peningkatan akses pendidikan, seperti pembangunan sekolah baru atau pengadaan program beasiswa. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang tidak tepat adalah opsi B. Kita lanjutkan dengan soal yang keempat. Di bawah ini, yang berperan sebagai aktor kebijakan publik adalah A. Pemerintah, B. Presiden, C. TNI, ataukah D. Polri. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Pemerintah. Adapun pembahasannya, adapun aktor-aktor kebijakan publik meliputi A. Pemerintah, kemudian yang kedua lembaga swasta, ketiga masyarakat, dan yang keempat LSM. Aktor kebijakan publik berperan dalam melakukan advokasi, penyusunan, dan pelaksanaan publik. Pada kebijakan lingkungan hidup, lembaga lingkungan hidup dan LSM berperan dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan aktivitas yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Kita lanjutkan dengan soal yang kelima. Dalam studi kebijakan publik, terdapat pendekatan kebijakan publik yang terdiri dari kecuali A. Pendekatan sistemik, B. Pendekatan perumusan kebijakan, C. Pendekatan pengawasan kebijakan, ataukah D. Pendekatan implementasi kebijakan. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang benar adalah opsi C, pendekatan pengawasan kebijakan. Adapun pembahasannya, dalam studi kebijakan publik, terdapat pendekatan kebijakan publik yang terdiri dari 1. Pendekatan sistemik, 2. Pendekatan perumusan kebijakan, dan yang ketiga, pendekatan implementasi kebijakan. Contoh kebijakan sistemik, kebijakan publik dilihat sebagai bagian dari sistem yang saling terkait. Misalnya, kebijakan ekonomi yang berpengaruh pada kebijakan pendidikan dan kesehatan. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang tidak sesuai adalah opsi C. Kita lanjutkan dengan soal yang keenam. Di bawah ini, yang termasuk ke dalam metode kebijakan publik adalah A. Identifikasi masalah, B. Evaluasi kebijakan, C. Formulasi kebijakan, ataukah D. Implementasi kebijakan. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang benar adalah opsi B, evaluasi kebijakan. Adapun pembahasannya, adapun metode kebijakan publik mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, analisis kebijakan, yang kedua, evaluasi kebijakan, dan yang terakhir adalah perancangan kebijakan. Contohnya, dalam analisis kebijakan, digunakan teknik seperti SWOT, analisis untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari suatu kebijakan yang diusulkan. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling benar adalah opsi B. Kita lanjutkan dengan soal yang ketujuh. Di bawah ini termasuk dalam instrumen kebijakan publik kecuali A. Regulasi, B. Sembako,
C. Subsidi, ataukah D. Hukum? Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang benar adalah opsi B. Sembako. Adapun pembahasannya, instrumen kebijakan publik meliputi hal-hal sebagai berikut, yakni regulasi, subsidi, hukum, insentif yang digunakan oleh pemerintah untuk mendorong implementasi kebijakan. Contohnya, pemberian insentif berupa penurunan pajak bagi perusahaan yang berinvestasi di daerah tertentu adalah salah satu instrumen kebijakan publik dalam rangka memajukan investasi di daerah tersebut. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang tidak benar adalah opsi B. Kita lanjutkan dengan soal yang ke-8. Dalam rangka menjadi seorang analis kebijakan publik ahli pertama, pemerintah tentang konsep dan studi kebijakan publik sangat penting. Dengan memahami konsep kebijakan publik, seorang analis akan dapat A. Merumuskan kebijakan yang efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. B. Membangun jati diri dalam menyelesaikan masalah masyarakat. C. Menjadi penggerak dalam pembangunan kerukunan dalam masyarakat. Ataukah D. Menjadi panutan di tengah masyarakat. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang benar adalah opsi A. Merumuskan kebijakan yang efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Adapun pembahasannya, dalam rangka menjadi seorang analis kebijakan publik ahli pertama, pemahaman yang mendalam tentang konsep dan studi kebijakan publik sangat penting. Dengan memahami konsep kebijakan publik, seorang analis akan dapat merumuskan kebijakan yang efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. Sementara itu, studi kebijakan publik memberikan bekal analis yang mendalam tentang proses dan metode yang digunakan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan demikian, seorang analis kebijakan ahli pertama dapat memberikan masukan yang bernilai dalam pengambilan keputusan pemerintah terkait kebijakan publik. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling benar adalah opsi A. Kita lanjutkan dengan soal yang ke-9. Konsep kebijakan publik adalah A. Suatu strategi atau rencana yang dirancang oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat. B. Suatu strategi atau rencana yang dirancang oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah budaya yang dihadapi oleh masyarakat. C. Suatu strategi atau rencana yang dirancang oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Ataukah D. Suatu strategi atau rencana yang dirancang oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah politik yang dihadapi oleh masyarakat. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang paling benar adalah opsi C. Suatu strategi atau rencana yang dirancang oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Adapun pembahasannya, konsep kebijakan publik adalah suatu strategi atau rencana yang dirancang oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling benar adalah opsi C. Kita lanjutkan dengan soal yang ke-10. Apa yang menjadi tujuan akhir dari analisis kebijakan? A. Mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada. B. Menyusun kebijakan baru. C.
Menentukan implementasi kebijakan ataukah D. Meningkatkan kualitas kebijakan yang ada. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang paling benar adalah opsi D. Meningkatkan kualitas kebijakan yang ada. Adapun pembahasannya, tujuan akhir dari analis kebijakan adalah untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang ada. Proses analis kebijakan bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu kebijakan dan masalah yang terkait, mempertimbangkan dampak dan konsekuensi yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kebijakan yang diusulkan, serta menyusun rekomendasi yang dapat membantu membuat kebijakan dalam membuat keputusan yang lebih baik. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Oke teman-teman, sekian dulu video kita hari ini. Terima kasih karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Sebelum teman-teman menutup video ini, silahkan sempatkan buat klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Silahkan komen juga di kolom komentar video-video apa yang perlu kakak bahas melalui channel ini. Nanti requestan terbanyak yang akan kakak bahas. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye.